Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masjid atau semua mushola, kurban yang menyatukan atau diam-diam menjauhkan rasa memiliki. Di sebuah dusun yang sederhana, di antara jalan kecil dan suara kehidupan yang akrab, datanglah hari yang penuh makna, Idul Kurban. Takbir menggema, hati terasa lapang, dan manusia diajak kembali memahami arti memberi dan mengikhlaskan. Namun di balik suasana yang khusyuk itu, muncul satu pertanyaan yang sering menjadi bahan musyawarah. Apakah kurban sebaiknya dipusatkan di satu masjid saja, atau dilaksanakan di setiap masjid dan mushola yang masih berada dalam satu dusun? Pertanyaan ini bukan sekadar soal teknis pelaksanaan. Ia menyentuh rasa kebersamaan, rasa memiliki, dan cara kita menghidupkan tempat ibadah di sekitar kita. Hakikat kurban, ibadah yang menyentuh banyak hati. Allah mengajarkan bahwa kurban bukan tentang daging dan darah, tetapi tentang ketakwaan. Maka cara kita mengelolanya pun seharusnya mencerminkan nilai itu. Menghadirkan keadilan, kedekatan, dan kebersamaan. Ketika kurban dipusatkan di satu masjid, sebagian dusun memilih pemusatan demi ketertiban dan kemudahan pengelolaan. Semua dikumpulkan, semua diatur, dan pembagian bisa lebih terkendali. Imam An-Nawawi menekankan bahwa keteraturan dalam ibadah sosial adalah bagian dari kebaikan, karena dengan tertib manfaat bisa lebih luas. Namun dalam kenyataan, pemusatan seringkali membuat keterlibatan menjadi terbatas. Yang aktif biasanya orang-orang tertentu saja, yang itu-itu saja. Sementara yang lain hanya melihat dari jauh, bahkan ada yang merasa tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan kurban tersebut. Disinilah kita perlu jujur bertanya, apakah kebersamaan benar-benar terbangun atau hanya terlihat dari kejauhan? Ketika kurban dilaksanakan di setiap mushola dan masjid dalam satu dusun, pendekatan ini bukan berarti menyebar ke dusun lain, tetapi menghidupkan semua tempat ibadah yang masih berada dalam satu dusun yang sama. Disinilah terlihat keindahan yang sering tidak disadari. Setiap mushola dan masjid meskipun kecil, terasa hidup. Ada aktivitas, ada gotong royong, ada kebersamaan yang tumbuh dari kedekatan. Warga yang rumahnya dekat tidak perlu berjalan jauh. Mereka bisa menyaksikan langsung, ikut membantu, bahkan merasakan suasana kurban secara utuh. Akhirnya, kurban bukan hanya milik panitia pusat, tetapi milik seluruh warga dusun. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ibadah yang menghidupkan banyak hati dan banyak tempat akan lebih kuat pengaruhnya dalam membangun persaudaraan. Selain itu, dalam praktik nyata, seringkali orang yang berkurban memiliki keinginan sederhana. Mereka berharap hewan kurbannya disembelih di mushola atau masjid terdekat dalam dusunnya, tempat ia berinteraksi sehari-hari, bukan harus terpusat di masjid jami. Keinginan ini bukan sekadar pilihan teknis, tetapi lahir dari rasa kedekatan dan keterikatan menimbang dengan hikmah. Para ulama memberikan ruang dalam persoalan seperti ini. Tidak ada satu bentuk yang harus dipaksakan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kebijakan dalam urusan sosial harus mengikuti kemaslahatan. Artinya, yang menjadi ukuran bukan bentuknya, tetapi dampaknya. Apakah lebih mendekatkan masyarakat atau justru menjauhkan? Apakah lebih menghidupkan atau justru memusatkan pada sebagian kecil? Jika pelaksanaan di setiap mushola dan masjid satu dusun mampu menghidupkan kebersamaan dan memperluas keterlibatan, maka disitulah nilai kemaslahatan tampak nyata. Ketika tempat hidup, hati pun ikut tersentuh. Ada sebuah pelajaran halus yang sering luput kita sadari. Agama tidak hanya tumbuh di tempat yang besar, tetapi justru terasa hangat di tempat yang dekat. Ketika kurban hanya berkumpul di satu titik, ia memang tampak kuat. Namun ketika kurban menyebar ke setiap mushola dan masjid dalam satu dusun, ia tidak hanya kuat, ia menjadi hidup. Filosofinya sederhana namun dalam. Yang terpusat itu tampak besar, tetapi yang tersebar itu terasa dekat. Yang terpusat itu terlihat rapi, tetapi yang tersebar itu menghadirkan keterlibatan. Dan barangkali dalam pandangan Allah, bukan hanya besarnya yang dilihat, tetapi seberapa banyak hati yang disentuh. Kesimpulan, memilih yang menghidupkan, bukan sekadar mengumpulkan pemusatan dan pelaksanaan di setiap mushola atau masjid dalam satu dusun, sama-sama dibolehkan. Namun jika kita menengok lebih dalam, pilihan terbaik adalah yang menghidupkan lebih banyak hati, bukan sekadar mengumpulkan lebih banyak orang. Kurban sejatinya bukan hanya tentang berkumpulnya manusia di satu tempat, tetapi tentang tersebarnya manfaat dan tumbuhnya rasa memiliki di banyak tempat. Maka, kebijaksanaan bukan terletak pada memilih yang paling mudah, tetapi memilih yang paling menghidupkan nilai kebersamaan.
harapan. Semoga setiap mushola dan masjid di dusun kita, sekecil apapun, merasakan hidupnya hari kurban. Semoga tidak ada lagi yang merasa jauh, tidak terlibat, atau sekadar menjadi penonton. Dan semoga kurban benar-benar menjadi ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah, sekaligus mendekatkan manusia dengan sesamanya, dengan cara yang lembut, adil, dan penuh makna. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.